Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kode program mengenai tugas besar kami, yaitu website profil kafe. Pertama, perkenalkan, saya Anda Walia Reski dengan NIM 202221250036 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Amanda dengan NIM 2022212504 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Kuswara dengan NIM 202221050015 sebagai pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Saya serahkan pemateri pertama untuk menjelaskan kode programnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada pada folder slide. Yang pertama itu ada hapus PHP, hapus.php. Fungsi dari require yaitu memanggil file header PHP untuk mendapatkan tampilan header. Kemudian ada $id sama dengan $_get id, yaitu mengambil nilai parameter id dari URL. Kemudian ada $slide get where select bintang from slide where id _slide sama dengan $id, yaitu mendapatkan data slide database berdasarkan id slide. Kemudian ada MySQL query koneksi delete from slide where id _slide id, yaitu menghapus data slide dari tabel slide berdasarkan id slide. Kemudian ada if $slide gambar anglik, yaitu menghapus file gambar dari direktori. Kemudian ada if MySQL throw koneksi, yaitu untuk mengecek apakah ada baris yang terpengaruh. Untuk session berhasil sama dengan data berhasil dihapus, yaitu menyimpan pesan sukses dalam sesi. Untuk fungsi dari redirect to itu mengarahkan pengguna kembali ke halaman admin slide. Kemudian ada else session gagal, data gagal dihapus, yaitu berfungsi untuk menyimpan pesan gagal dalam sesi. Fungsi dari redirect to itu yaitu mengarahkan pengguna kembali ke halaman admin slide. Selanjutnya ada index, dimana require ini berfungsi untuk baris ini memanggil file header.php yang mungkin berisi kode untuk menampilkan header ke halaman atau melakukan inisialisasi tertentu. Kemudian $slide get select bintang from slide order by id _slide dash, itu baris ini menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel slide dan menyimpannya dalam variabel slide. Data diurutkan berdasarkan id slide secara menurun. Selanjutnya ada di kelas, yaitu membuat struktur tampilan untuk bagian header slide. Kode ini berfungsi untuk membuat tombol tambah yang mengarah ke halaman tambah.php untuk menambah slide baru, serta membuat tabel yang akan menampilkan daftar slide dengan kolom-kolom, judul, deskripsi, tombol, urutan, foto, dan aksi. Selanjutnya yaitu
ada $SI sama dengan 1, yaitu menginisialisasi variabel $I untuk nomor urut. Selanjutnya ada $forEach $slide $row itu untuk melakukan iterasi loop melalui data $slide dan menampilkan setiap baris data slide dalam tabel. Selanjutnya ada ini kelas text center, judul, deskripsi, tombol urutan, yaitu berfungsi untuk menampilkan detail slide seperti judul, deskripsi, tombol urutan, dan foto. Selanjutnya ada TD kelas. Ini kode berfungsi untuk menyediakan opsi aksi untuk setiap slide. Tombol info mengarah ke link slide dan membuka dalam tab baru. Tombol edit mengarah ke halaman ubah PHP untuk mengedit slide berdasarkan ID slide. Dan tombol hapus itu mengarah ke halaman hapus.php untuk menghapus slide berdasarkan ID slide. Selanjutnya ada $forEach itu penutup dari $forEach yang telah dibuka di atas. Selanjutnya ada require template footer PHP, yaitu mengambil data slide dari database dan menampilkannya. Selanjutnya ada tambah.php, yaitu yang pertama ada require template header.php, yaitu baris ini memanggil file header.php yang mungkin berisi kode untuk menampilkan header halaman atau melakukan inisialisasi tertentu. Selanjutnya ada if asset $post submit, yaitu mengecek apakah formulir telah dikirim dan memeriksa apakah tombol submit telah ditekan. Selanjutnya ada judul, deskripsi, tombol link, urutan, yaitu berfungsi untuk mengambil data dari input formulir seperti judul, deskripsi, tombol link, dan urutan. Selanjutnya ada if file gambar, berfungsi untuk memeriksa apakah file gambar telah diunggah. Jika tidak, menetapkan pesan error dan mengarahkan kembali ke halaman tambah.php. Jika gambar diunggah, memanggil fungsi upload untuk memproses gambar dan menyimpannya. Selanjutnya ada $query insert into slide values null, judul, deskripsi, tombol link, urutan, gambar, yaitu menyusun query SQL untuk memasukkan data slide baru ke dalam tabel slide. Fungsi dari MySQL query koneksi query, yaitu menjalankan query menggunakan MySQL query. Selanjutnya ada if ini kode berfungsi untuk memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query untuk menentukan apakah operasi berhasil atau gagal dan menetapkan pesan yang sesuai serta mengarah ke halaman yang tepat. Selanjutnya ada div class Carsedo. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman tambah slide dengan memakai heading 5, yaitu menampilkan form untuk menambahkan slide baru dan input untuk gambar, judul,
deskripsi, tombol link dan urutan. Terdapat tombol cancel untuk kembali ke halaman slide dan tombol submit untuk mengirim data formulir. Selanjutnya ada ya require template footer, yaitu baris ini memanggil file footer.php yang kemungkinan besar berisi pengaturan tampilan footer untuk halaman admin. Selanjutnya ada ubah.php, yaitu yang pertama ada require template header, yaitu berfungsi untuk memanggil file header.php yang mungkin berisi kode untuk menampilkan header halaman atau melakukan inisialisasi tertentu. $ID, $get ID, yaitu untuk mengambil ID slide dari parameter URL. Selanjutnya ada $slide get where select bintang from slide where ID _slide ID, yaitu untuk mengambil data slide berdasarkan ID yang diperoleh dari URL. Untuk codingan ini berfungsi untuk yang pertama itu mengecek apakah formulir telah dikirim dengan memeriksa apakah tombol submit telah ditekan, mengambil data dari input formulir, judul, deskripsi, tombol link dan urutan, dan memeriksa apakah file gambar baru diunggah. Jika tidak, menggunakan gambar yang sudah ada. Jika gambar baru diunggah, memanggil fungsi upload untuk memproses dan menyimpannya. Kemudian menyusun query SQL untuk memperbarui data slide yang ada berdasarkan ID, dan menjalankan query menggunakan MySQL query, serta memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh oleh query untuk menentukan apakah operasi berhasil atau gagal, dan menetapkan pesan yang sesuai serta mengarahkan ke halaman yang tepat. Selanjutnya ada di halaman ubah slide itu untuk mencetak teks halaman ubah slide dengan heading 5. Kemudian ada di kelas untuk gambar, judul, deskripsi, link dan urutan, yaitu menampilkan, yaitu untuk menginput formulir dengan nilai yang sudah ada untuk memudahkan pengguna dalam melakukan perubahan. Untuk cancel itu berfungsi untuk membatalkan dan menyimpan untuk tombol cancel, dan submit itu menyediakan tombol untuk membatalkan dan menyimpan perubahan. Dan yang terakhir itu ini berfungsi untuk baris ini memanggil file footer.php yang mungkin berisi kode untuk menampilkan footer halaman atau melakukan pembersihan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari folder template. Yang pertama ada blank.php. Ini berfungsi untuk digunakan untuk menyertakan file header dari direktori. File ini biasanya berisi elemen HTML yang perlu ada di bagian atas setiap halaman, seperti header, menu navigasi, atau elemen lain yang konsisten di seluruh aplikasi. Kemudian ada div. Halaman itu mencetak halaman dengan heading 5. Require itu untuk memanggil file footer.php. Selanjutnya ada footer.php
footer, ID footer, kelas footer, card, div kelas copyright, dolar pengaturan copyright footer yaitu membuat elemen footer dengan ID footer dan kelas CSS. Footer dan card kelas card mungkin digunakan untuk styling konsisten dengan elemen lain di halaman. Untuk div kelas copyright itu menampilkan tag copyright dengan kelas pwball yang memberikan gaya tebal pada teks. Dalam pengaturan copyright itu PHP hot-tag untuk menampilkan nilai copyright yang diambil dari array. Selanjutnya ada div kelas modal pad itu berfungsi untuk membuat modal pop-up yang menggunakan kelas modal dan pade dari Bootstrap untuk memberikan efek transisi. Untuk div kelas modal body yaitu berisi konten utama modal dengan pertanyaan Anda yakin ingin logout. Selanjutnya ada modal footer yaitu menyediakan tombol no untuk menutup modal dan tombol yes untuk melanjutkan logout. Selanjutnya ada back to top itu berfungsi untuk Peringatan ini akan memunculkan pesan yang berisi good job, pesan berhasil, sukses. Selanjutnya ada pesan gagal yaitu pesan gagal yang memunculkan sebuah kata ups, pesan gagal. Untuk data table and click button delete itu berfungsi untuk menghapus data dan akan memunculkan sebuah pop-up yaitu seperti berisi Anda yakin data ini akan dihapus, dan jika kita mengetik ya hapus data. Selanjutnya ada body HTML itu body itu untuk menutup tag body dan mengakhiri dari konten utama halaman web. Untuk slide HTML itu menutup tag HTML menandai akhir dari dokumen HTML. Selanjutnya ada header yaitu require berfungsi untuk mengimpor file helper.php dari dua label direktori di atas. Kemudian ada dolar pengaturan berfungsi untuk mengambil data pengaturan aplikasi dari database dengan ID pengaturan sama dengan satu dan menyimpan dalam variabel pengaturan. Kemudian ada check login memanggil fungsi check login dari helper.php atau file lain yang mungkin digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika tidak, fungsi ini mungkin akan mengarah pengguna ke halaman login. Selanjutnya ada doctype HTML yaitu mendefinisikan dokumen sebagai HTML5. Kemudian ada HTML yaitu kemudian ada meta harset OTP8 itu
menetapkan set karakter ke UTP-8 mendukung berbagai karakter internasional. Kemudian ada meta content with device with, yaitu mengatur viewport untuk perangkat mobil agar tampilan halaman responsif. Kemudian ada title pengaturan app name, yaitu menetapkan judul halaman dengan nama aplikasi yang diambil dari pengaturan. Kemudian ada meta content pengaturan deskripsi, keyboard, dan author, yaitu menetapkan deskripsi meta untuk SEO, menetapkan kata kunci meta SEO, menetapkan meta tag penulis. Kemudian ada favicons, itu untuk menetapkan favicons dan ikon aplikasi yang ditambahkan di tab browser dan di layar beranda perangkat mobile. Kemudian ada Google Fonts, yaitu untuk mengimpor font dari Google Fonts. Kemudian ada plugin CSS files, itu untuk mengimpor berbagai file CSS untuk plugin dan tema. Kemudian ada template main CSS file, yaitu untuk mengimpor file CSS utama yang mungkin berisi styling khusus untuk template. Kemudian ada div ID pesan berhasil, yaitu berfungsi untuk menyimpan pesan keberhasilan dan kegagalan jika ada dari sesi dalam elemen div dengan ID pesan berhasil dan pesan gagal. Pesan-pesan ini akan digunakan untuk menotifikasi atau alert di halaman web. Kemudian ada PHP unset berhasil dan gagal, yaitu menghapus pesan dari sesi setelah ditampilkan untuk menghindari pesan yang sama muncul kembali ke halaman dimuat ulang. Untuk header, yaitu yang pertama ada ID header, berfungsi untuk membuat elemen header yang tetap berada di bagian atas halaman dengan kelas header, fixed top, dan deflex. Kemudian ada logo dan togger, yaitu logo tautan yang mengarah ke dashboard admin dengan logo aplikasi di sebelah kiri dan nama aplikasi. Toggler itu tombol dengan ikon daftar untuk toggling di sidebar. Kemudian ada new profile untuk menampilkan foto profil pengguna yang sedang login dan menampilkan nama pengguna di drop down. Kemudian ada drop down menu termasuk link ke profil pengguna, pengaturan akan berada situs, dan opsi logout. Kemudian ada sidebar, yaitu yang pertama ada ID sidebar, yaitu membuat elemen sidebar dengan ID sidebar. Kemudian ada kelas sidebar nav, itu daftar navigasi di sidebar dengan item navigasi. Kemudian ada
Menu items menyediakan tautan ke berbagai admin seperti dashboard, users, pengaturan, slide, profil, dan lain. Dan profil. Kemudian ada main, ID main, kelas main, yaitu menandai awal dari konten utama halaman web. Biasanya konten spesifik dari halaman akan dimuat di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program tentang index.php. Yang pertama itu require template header PHP. Kode tersebut berfungsi untuk memasukkan isi dari file header PHP ke dalam halaman PHP saat ini. Selanjutnya ada menyertakan dan menjelaskan kode yang terdapat dalam file header.php di lokasi ini. Kemudian ada selection ID hero selection, yaitu bagian hero menggunakan elemen selection untuk mendefinisikan bagian hero dari halaman yang seringkali mencakup konten utama atau tampilan yang menonjol. ID dan kelas memberikan identifikasi unik dengan ID dan menerapkan styling khusus dengan kelas hero dan section. Kemudian ada di hero carousel, yaitu carousel hero menggunakan elemen div untuk membuat carousel dengan ID hero yang menampilkan gambar atau konten dengan efek slide dan pade sedangkan gaya dan interval itu menerapkan gaya carousel dari Bootstrap dengan transisi slide dan pade serta mengatur carousel untuk berpindah otomatis setiap 5 detik. Selanjutnya ada PHP $i sama dengan 1 itu menetapkan variabel PHP $i dengan nilai awal 1. Variabel ini digunakan untuk menentukan apakah item carousel adalah item pertama. Kemudian ada $slide itu mengambil data dari tabel slide dalam database diurut berdasarkan kolom urutan secara ascending dari yang terendah ke tertinggi. Data yang diambil disimpan dalam variabel slide. Kemudian ada for each, yaitu memulai loop untuk setiap item dalam array slide. Setiap item disimpan dalam variabel row. ID class itu berfungsi untuk membuat elemen div untuk setiap item carousel. Kelas carousel items $1 sama dengan 1. Tanda tanya aktif menambahkan kelas aktif hanya pada item pertama. Ini memastikan bahwa item pertama tampil sebagai item aktif saat carousel pertama kali dimuat. Selanjutnya ada img src base URL, yaitu menampilkan gambar slide. src base URL itu menyusun URL gambar berdasarkan path dasar base URL dan nama file gambar dari database. Kemudian ALT itu berfungsi untuk menyediakan teks alternatif untuk gambar. Selanjutnya ada di kelas carousel container, yaitu kontainer untuk teks dan tombol di atas gambar slide. Kemudian ada heading 2 row judul, yaitu berfungsi untuk menampilkan judul slide dari database. Kemudian ada P row deskripsi, yaitu untuk menampilkan deskripsi slide dari database. Kemudian ada help link row tombol, yaitu berfungsi untuk menampilkan tombol dengan teks dan link yang dapat diklik.
har itu URL yang dituju saat tombol diklik. Kemudian ada $i++ itu berfungsi untuk menaikkan nilai $i untuk iterasi berikutnya, memastikan item pertama hanya memiliki kelas aktif dan yang berikutnya tidak. Kemudian ada end for each itu untuk mengakhiri loop for each. Kemudian loop carousel mengambil data slide dari database dan menampilkan sebagai item carousel. Item aktif itu berfungsi untuk menetapkan kelas aktif pada item pertama sehingga muncul sebagai item aktif saat carousel dimuat. Gambar teks. Selanjutnya ada kelas carousel control brief, yaitu berfungsi untuk tombol untuk pindah ke slide sebelumnya dan tombol untuk pindah ke slide berikutnya. Kemudian ada selection hero section itu berfungsi untuk digunakan untuk mengelompokkan dan memisahkan bagian konten di halaman web. Kemudian ada selection ID about, kelas selection about, yaitu tag selection digunakan untuk mengelompokkan dan memisahkan bagian konten di halaman web, sedangkan ID about memberikan identifikasi unik pada bagian ini untuk referensi atau pemilihan di CSS atau JavaScript. Kelas untuk Kemudian ada selection ID about. Kelas selection about itu tag selection digunakan untuk mengelompokkan dan memisahkan bagian konten di halaman web. ID about itu memberikan identifikasi unik pada bagian ini untuk referensi atau pemilihan di CSS JavaScript. Kemudian ada selection ID about. Kelas selection about yaitu pada tag selection digunakan untuk mengelompokkan dan memisahkan bagian konten di halaman web. Untuk ID about itu memberikan identifikasi unik pada bagian ini untuk referensi atau pemilihan CSS atau JavaScript. Kemudian ada kelas selection about itu menerapkan gaya umum selection dan gaya khusus about pada bagian ini. Selanjutnya ada di kelas container, yaitu mengatur lebar, responsif, dan pusat konten. Kemudian ada kelas row, yaitu menyusun kolom secara horizontal. Untuk kelas column order 1 itu menentukan lebar kolom pada layar besar. Selanjutnya ada logo, itu gambar, menampilkan gambar dengan ukuran responsif. Selanjutnya ada di kelas LG6 order 2 order 1 konten itu kelas LG6 kolom ini mengambil setengah dari lebar kontainer pada layar besar dan lebih besar.
order 2, order LG1 itu mengatur urutan kolom pada layar besar. Kolom ini akan tampil urutan pertama dan urutan kedua pada layar lebih kecil. Kemudian ada heading 3 filosofi, yaitu judul bagian yang menjelaskan filosofi atau nilai-nilai dari KP. Kelas teks italik itu paragraf yang menjelaskan filosofi KP dengan teks miring atau italik. H3 makna logo itu untuk judul bagian yang menjelaskan makna dari elemen-elemen dalam logo KP. Kemudian ada UL itu untuk daftar tidak berurutan yang menjelaskan elemen-elemen logo dengan ikon checklist. LI kelas BC 2 yaitu item dalam daftar yang menjelaskan berbagai aspek logo seperti font, slogan, warna, desain, latar belakang, dan bentuk lingkaran masing-masing dengan ikon checklist untuk menandai poin penting. Untuk P itu paragraf yang memberikan ringkasan keseluruhan tentang berbagai logo mencerminkan identitas KP. Dan ini adalah penutup dari paragraf. Kemudian ada require footer.php, yaitu menginstruksi PHP untuk menyertakan isi dari file footer.php di tempat kode ini berada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode kontak.php. Pertama ada require header.php, fungsinya yaitu seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya ada div class fake title data aos pada judul halaman menampilkan judul kontak kami. Di bagian atas halaman, gaya dan animasi menggunakan kelas CSS untuk styling dan animasi saat elemen muncul di layar. Kemudian ada selection ID kontak, kelas kontak selection, yaitu text selection itu digunakan untuk mendefinisikan sebagai atau section dari halaman web. ID kontak itu atribut ID memberikan identifikasi unik untuk elemen tersebut dalam halaman. Dalam hal ini ID kontak menunjukkan bahwa bagian ini adalah bagian kontak dari halaman. Untuk kelas kontak selection itu kontak kelas CSS yang mungkin digunakan untuk memberikan gaya khusus pada bagian kontak. Selection kelas CSS tambahan yang mungkin digunakan untuk memberikan gaya umum pada bagian-bagian halaman yang menggunakan text selection. Kemudian ada di kelas container, yaitu kelas CSS dari Bootstrap yang membungkus konten dengan lebar maksimum dan desentralisasi. Data OSE pada itu untuk animasi menggunakan library AOS. Ini membuat elemen memudah dan bergerak ke atas saat digulir. Untuk data AOS delay 100 itu untuk menentukan penundaan animasi selama 100 milidetik setelah elemen muncul. Kemudian ada di kelas row GY-4, yaitu kelas row, kelas CSS dari Bootstrap untuk berisi grid, digunakan untuk mengatur kolom dalam sebuah baris. GY4 kelas utilitas Bootstrap untuk memberikan jarak vertikal gap antar kolom. Kemudian ada di kelas LG6 itu kelas CSS dari Bootstrap untuk kolom dengan lebar setengah dari kontainer pada layar besar. Di kelas info yaitu berkelas CSS khusus untuk item informasi.
dan dplex column itu kelas dari Bootstrap untuk menampilkan elemen dengan flexbox, mengatur konten dalam kolom yang mengarahkan elemen secara vertikal dan horizontal. Kemudian ada data OSS itu atribut untuk animasi AOS membuat elemen memudar dan bergerak ke atas dengan penundaan 200 milidetik. Kemudian ada kelas BBGeoAlt yaitu kelas CSS dari Bootstrap ikon untuk menampilkan ikon lokasi geolocation. H3 address yaitu menampilkan yaitu untuk judul tingkat 3 menampilkan teks address. Untuk P Jalan Poros Baru Makassar Pangkep yaitu teks HTML untuk paragraf menampilkan halamat lengkap. Selanjutnya ada div kelas LG3 col MD6 itu kelas LG3 menentukan bahwa kolom ini akan mengambil 3/12 dari lebar baris pada layar besar, yaitu 1/4 dari lebar total. Selanjutnya ada col MD6 yaitu menentukan bahwa kolom ini akan mengambil 6/12 dari lebar baris pada layar menengah, yaitu 1/2 dari lebar total. Kemudian ada di kelas info item columns yaitu untuk kelas khusus yang mungkin digunakan untuk gaya informasi. Kemudian ada dplex column itu kelas CSS dari Bootstrap untuk membuat elemen sebagai flex container dengan arah kolom serta mengarahkan konten secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada data OSS itu AOS itu untuk atribut untuk menganimasi dengan AOS elemen akan memudar bergerak ke atas dengan penundaan 300 milidetik saat digulir. Kemudian ada kelas BB telepon yaitu kelas CSS dari Bootstrap Icons untuk menampilkan ikon telepon. Selanjutnya ada H3 kelas itu tag HTML untuk judul tingkat 3 menampilkan tag kelas. Selanjutnya ada P 8524664912 yaitu berfungsi untuk menampilkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada kelas col6 itu seperti yang kujelaskan pada di atas. Kemudian ada H3 email as itu berfungsi untuk menampilkan teks email as, dan ada @revelforyou.com yaitu untuk menampilkan alamat email yang dapat dihubungi. Selanjutnya ada di kelas row GY4MT1. Kelas row menggunakan kelas row dari Bootstrap untuk membuat baris dalam sistem grid. GY4 menambahkan jarak vertikal gutter sebesar 4 unit di antara kolom. MT1 menambahkan margin atas sebesar 1 unit pada baris. Kemudian ada di kelas col6 menentukan kolom yang memakan 6 dari 12 bagian lebar pada layar besar, dan data AOS yaitu menambahkan animasi dengan gerak pad up saat elemen muncul layar. Untuk ini berfungsi untuk menambahkan penundaan 300 milidetik untuk animasi. Kemudian ada iframe yaitu
src itu berfungsi untuk URL sumber dari Google Maps yang ditanamkan dalam iframe. Kemudian ada selanjutnya saya akan kemudian ada require footer PHP, yaitu menginstruksi PHP untuk menyertakan isi dari file footer PHP di tempat kode ini berada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login.php. Ini seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, dan adalah pengaturan, yaitu mengambil data pengaturan dari database berdasarkan ID pengaturan dan menyimpannya dalam variabel pengaturan. Fungsi getWhere kemungkinan adalah fungsi kostum untuk menjalankan query. Selanjutnya ada if asset submit username password. Untuk submit, memeriksa apakah tombol submit telah diklik pada form. Untuk username, mengambil nilai username dari form. Untuk password, mengambil nilai password dari form. Dan user, getWhere select from bintang from user where username, mengambil data pengguna dari database berdasarkan username. If user itu memeriksa apakah pengguna ditemukan di database. If password verify dan password user password, memeriksa apakah password yang dimasukkan sesuai dengan hash password yang ada di database. Untuk $selection ID password itu ID user itu menyimpan ID user ke dalam sesi, dan selection role user role menyimpan role ke dalam sesi. Ready to admin dashboard itu mengalihkan pengguna ke halaman dashboard admin jika login berhasil. Kemudian ada type HTML, yaitu berfungsi untuk menyatakan tipe dokumen HTML5. HTML lang sama dengan N, yaitu membuka teks HTML dan menetapkan halaman bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris. Kemudian ada head, membuka bagian head dari dokumen HTML. Kemudian ada meta-set, itu menetapkan set karakter menjadi UTF-8. Meta content, yaitu mengatur view for untuk desain responsif. Kemudian ada title, pengaturan app name, deskripsi, keyboard author, itu untuk pada title app name itu menampilkan judul halaman menggunakan nama aplikasi dan pengaturan. Sedangkan untuk deskripsi menetapkan deskripsi halaman menggunakan data dari pengaturan, dan keyword menetapkan kata kunci halaman menggunakan data dari pengaturan. Kemudian author menetapkan nama penulis halaman menggunakan data pengaturan. Selanjutnya ada link here. Berfungsi untuk menampilkan favicon untuk halaman menggunakan logo dari pengaturan, serta menetapkan ikon aplikasi untuk perangkat Apple menggunakan logo dari pengaturan. Kemudian ada link here pada Google Font itu kemudian ada plugin CSS files, itu fungsi dari Google Fonts itu meningkatkan performa dengan membuat koneksi awal ke Google Fonts serta menyertakan font dari Google Font.
Kemudian ada plugin CSS file, itu berfungsi untuk menyertakan berbagai file CSS dari plugin yang digunakan di situs. Kemudian ada linker, berfungsi untuk menyertakan file CSS utama untuk gaya halaman. Selanjutnya ada body, main, berfungsi untuk menyediakan elemen utama dari konten. Sedangkan div kelas container berfungsi untuk membuka kontainer Bootstrap yang membungkus konten. Selanjutnya ada selection class selection register, yaitu selection register membuka bagian pendaftaran dengan gaya CSS untuk tinggi, minimal, penataan, flex, dan pending. Untuk div kelas container itu membuka kontainer dalam berbagai pendaftaran. Div kelas row itu membuka baris dengan penataan untuk menengah pusat. Untuk div kelas col lg4 itu membuka kolom yang akan memuat form pendaftaran dengan penataan flex. Selanjutnya ada div kelas dflex, itu berfungsi untuk membuka div dengan penataan flex untuk mendapatkan logo di tengah dan padding vertikal. Untuk href itu index.html berfungsi untuk membuka tautan yang mengarahkan ke halaman utama dengan logo sebagai kontennya. Kemudian ada imgsrc, itu menampilkan gambar logo yang diambil dari pengaturan. Span class itu berfungsi untuk menampilkan nama aplikasi hanya pada perangkat besar. Kemudian ada div kelas mb3 membuka elemen kartu Bootstrap dengan margin bawah, dan div kelas cardbody itu membuka bagian tubuh kartu. Selanjutnya ada div kelas pt4, itu membuka div dengan padding atas dan bawah. Ada h5 kelas, itu berfungsi untuk menampilkan judul kartu dengan ukuran font yang disesuaikan dan penataan teks di tengah. Selanjutnya ada ptext center small, itu berfungsi untuk menampilkan deskripsi di bawah judul dengan ukuran font kecil dan penataan teks di tengah. Selanjutnya ada from kelas row g3 next validation, itu untuk membuka form dengan kelas untuk validasi dan pengaturan metode post. Selanjutnya ada div kelas col12, itu membuka kolom penuh. Di bawahnya ada label form, use your username, label untuk input username, input group please enter your username, itu untuk input teks username dengan atribut required. Selanjutnya ada div kelas please enter your username, pesan umpan balik jika input tidak valid. Selanjutnya ada div kelas col12, selanjutnya ada kelas col12 itu untuk komentar kode yang tidak aktif sebelumnya untuk opsi remember me. Kemudian ada penutup form, berfungsi untuk menutup tag form. Ini penutup div, menutup tag car body dan car. Selanjutnya ada kelas credit, yaitu berfungsi untuk menampilkan hak cipta atau
kredit di bagian bawah halaman. Selanjutnya ada pengaturan copyright, menampilkan teks hak cipta yang diambil dari pengaturan. Kemudian ada have class back to top, yaitu tautan untuk kembali ke atas halaman dengan ikon panah ke atas. Dan script ini berfungsi untuk menyertakan berbagai file JavaScript dari plugins yang digunakan di situs. Kemudian ada script SRC, itu berfungsi untuk menyertakan file JavaScript utama untuk fungsi dan interaksi halaman. Body adalah menutup tag body dan HTML adalah menutup tag HTML. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program pada bagian jabatan. Yang pertama itu ada require.connection.php. Baris ini mengimpor atau menggunakan file koneksi.php yang berisi informasi koneksi ke database agar dapat digunakan dalam script ini. Selanjutnya ada global $koneksi. Baris ini membuat variabel $koneksi dengan menjadi global sehingga dapat diakses di seluruh bagian script PHP ini. Selanjutnya ada $result yang berisi select bintang from jabatan. Baris ini menjalankan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel jabatan dan menyimpan hasilnya dalam variabel $result. Selanjutnya ada $jabatan. Baris ini membuat variabel $jabatan yang awalnya kosong. Nantinya variabel ini akan diisi dengan data jabatan yang diambil dari database. Selanjutnya ada while $data MySQL fetch assoc atau $result. Baris ini menggunakan loop while untuk mengambil setiap baris data dari hasil query dan menyimpannya ke dalam array $jabatan. Selanjutnya ada php include header.php. Baris ini memasukkan atau menggunakan file header.php yang berisi bagian atas halaman HTML ke dalam halaman saat ini. Selanjutnya ada H1 yang berisi halaman jabatan. Yang berisi halaman jabatan. Selanjutnya ada href tambah.php yang memiliki judul tambah. Baris ini menampilkan judul halaman, yaitu halaman jabatan di level heading 1 atau H1 dan menambah tautan kata tambah yang mengarah ke dalam halaman tambah.php. Selanjutnya ada tabel border. Ada tabel border yang menampilkan tabel HTML dengan 3 kolom, yaitu nomor, jabatan, dan aksi. Kolom nomor menunjukkan nomor urut, jabatan menunjukkan jabatan, dan aksi menunjukkan opsi untuk mengubah atau menghapus data. Selanjutnya ada kode PHP for each jabatan as $row, di mana baris for each hingga end for each tersebut berisi
Baris ini menggunakan looping for each untuk menampilkan setiap baris data jabatan dari array dolar jabatan. Setiap baris data ditampilkan dalam satu baris tabel HTML, yaitu kolom nomor menggunakan variabel $i yang bertambah setiap kali looping dieksekusi. Kolom jabatan menampilkan nama jabatan dari data tersebut. Selanjutnya, kolom aksi memiliki tautan yaitu ubah yang mengarah ke halaman ubah.php dengan menyertakan ID jabatan dan tautan hapus yang mengarah ke halaman hapus.php dengan menyertakan ID jabatan. JavaScript onClick digunakan untuk memunculkan konfirmasi sebelum menghapus data. Selanjutnya, baris ini menutup tabel HTML setelah semua baris data sudah ditampilkan. Dan yang terakhir ada kode PHP include footer.php. Baris ini memasukkan atau menggunakan file footer.php yang berisi bagian bawah halaman HTML ke dalam halaman saat ini. Selanjutnya kode program pada bagian karyawan. Sama halnya tadi, diawali dengan tag PHP, dilanjutkan dengan require koneksi.php. Baris ini mengimpor atau menggunakan file koneksi.php yang berisi informasi koneksi ke database agar dapat digunakan dalam script ini. Selanjutnya ada $query. $query yang berisi / ID karyawan, nama, gender, nomor telepon, alamat, jabatan, tahun masuk. From karyawan ada join jabatan, join tahun masuk. Baris ini mendefinisikan sebuah query SQL yang mengambil data karyawan dari tabel karyawan dengan melakukan join dengan tabel jabatan dan tahun masuk. Data yang diambil meliputi ID karyawan, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, jabatan, dan tahun masuk. Kemudian query tersebut dieksekusi dengan menggunakan fungsi mysqli _query dan hasilnya disimpan dalam variabel $result. Selanjutnya ada if $result. Baris ini melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa query berhasil dieksekusi. Jika query tidak berhasil dieksekusi, maka script akan berhenti dan menampilkan pesan error beserta pesan dari MySQL. Selanjutnya ada $karyawan. Baris ini membuat sebuah array kosong bernama $karyawan yang akan digunakan untuk menyimpan data karyawan. Selanjutnya menggunakan looping while, data karyawan yang dihasilkan dari query tadi dapat diambil satu persatu menggunakan mysqli fetch assoc dan dimasukkan ke dalam array $karyawan. Selanjutnya ada tag PHP include header.php. Baris ini memasukkan file header.php yang berisi bagian atas halaman HTML ke dalam halaman saat ini. Dilanjutkan heading 1 daftar karyawan. Dilanjutkan lagi dengan href tambah karyawan.php dengan judul tambah karyawan. Baris ini menampilkan judul daftar karyawan di level heading 1 dan menambahkan tautan tambah karyawan yang mengarah ke halaman tambah karyawan.php. Dilanjutkan dengan tabel border, ada tag for each dan diakhiri dengan end for each. Baris ini memulai sebuah tabel HTML yang akan menampilkan daftar karyawan beserta detailnya. Setelah itu menggunakan looping for each, data karyawan yang telah disimpan dalam array $karyawan ditampilkan satu persatu dalam bentuk baris tabel. Data seperti nomor urut, $i, nama, jenis kelamin, jabatan, tahun masuk, nomor telepon, alamat, dan tautan untuk mengubah dan menghapus karyawan ditampilkan dalam kolom-kolom tabel.
Tautan ubah dan hapus memiliki atribut href yang mengarah ke halaman ubah karyawan.php dan hapus karyawan.php dengan menyertakan parameter ID dari karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada tag PHP yang berisi include footer.php yang berfungsi memasukkan atau menggunakan file footer.php yang berisi bagian bawah halaman HTML ke dalam halaman yang diakses saat ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan kode program pada bagian koneksi.php yang diawali dengan tag PHP, kemudian terdapat $koneksi MySQL connect, ada localhost, root, CRUD pada PT FKR Jaya. Baris ini menginisialisasi koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi MySQLi connect. Parameter pertama adalah nama host database. Dalam kasus ini localhost artinya database berada di server yang sama dengan server web. Parameter kedua adalah username. Untuk mengakses database dalam kasus ini ada root. Parameter ketiga adalah password untuk mengakses database. Dalam kasus ini karena tidak ada password atau string kosong, maka parameter ini diisi dengan string kosong. Parameter keempat adalah nama database yang diakses dalam kasus ini yaitu ada CRUD PT FKR Jaya. Hasil koneksi disimpan dalam sebuah variabel $koneksi untuk digunakan dalam operasi database selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat sebuah komentar yang merupakan contoh kode yang dikomen atau tidak aktif yang awalnya digunakan untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Jika koneksi berhasil maka akan mencetak koneksi berhasil, jika koneksi gagal maka akan mencetak koneksi gagal. Dalam kode yang diberikan, blok ini tidak aktif karena diawali dengan tanda komentar, sehingga tidak dieksekusi saat kode dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program pada bagian tahun masuk. Diawali dengan tag PHP, kemudian dilanjutkan dengan kode require koneksi.php. Baris ini menggunakan perintah require untuk memasukkan file koneksi.php ke dalam skrip saat ini, yang memastikan bahwa koneksi ke database tersedia untuk digunakan di dalam skrip. Selanjutnya ada global $koneksi. Baris ini mendeklarasikan variabel $koneksi sebagai global, yang berarti variabel tersebut dapat diakses dari bagian manapun dalam skrip PHP ini. Selanjutnya ada $result yang berisi $koneksi / from tahun masuk. Baris ini menjalankan sebuah query SQL untuk mengambil semua data dari tabel tahun masuk menggunakan fungsi MySQL query. Hasil query disimpan dalam variabel $result. Selanjutnya ada while data MySQL fetch assoc serta $tahun masuk dan $data. Baris ini menggunakan looping while untuk mengambil setiap baris data dari hasil query yang disimpan dalam $result. Setiap baris data diambil menggunakan fungsi MySQL fetch assoc yang mengembalikan array asosiatif yang mewakili baris data. Baris data ini kemudian dimasukkan ke dalam array $tahun masuk. Kemudian terdapat tag PHP yang berisi include header.php. Baris ini memasukkan file header.php yang berisi bagian atas halaman HTML ke dalam halaman saat ini. Dilanjutkan dengan heading 1 yang berisi halaman tahun masuk, dilanjutkan dengan href tambah tahun masuk.php dengan judul tambah.
Baris ini menampilkan judul halaman, yaitu halaman tahun masuk di level heading 1, dan menambah tautan tambah yang mengarah ke halaman tambah tahun masuk.php. Selanjutnya, terdapat tabel border yang berisi sel padding dan sel spacing, dilanjutkan dengan tag PHP forage hingga end forage. Baris ini memulai tabel HTML untuk menampilkan daftar tahun masuk. Dalam looping forage, setiap elemen dalam array $tahun masuk diambil dan ditampilkan dalam bentuk baris tabel. Setiap baris tabel memiliki nomor urut tahun masuk dan tautan untuk mengubah dan menghapus data tahun masuk. Tautan ubah ini mengarah ke halaman ubah tahun masuk.php dengan menyertakan parameter ID tahun masuk. Sedangkan tautan hapus juga mengarah ke halaman hapus tahun masuk.php dengan menyertakan parameter ID tahun masuk dan menampilkan pesan konfirmasi sebelum menghapus. Dan diakhiri dengan tag PHP yang berisi include footer.php, yang berarti menggunakan file footer.php yang berisi bagian bawah halaman HTML ke dalam halaman saat ini yang diakses. Selanjutnya, untuk penjelasan kode program tambah tahun masuk. Sama halnya dengan kode program sebelumnya yang diawali dengan tag PHP dilanjutkan dengan require connection.php. Baris ini menggunakan perintah require untuk memasukkan file connection.php ke dalam script saat ini, yang berfungsi untuk memastikan bahwa koneksi ke database tersedia untuk digunakan di dalam script saat ini. Selanjutnya ada if I set $post submit. Baris ini memeriksa apakah tombol submit pada formulir telah ditekan. Jika tombol submit ditekan, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Selanjutnya ada $tahun masuk yang di dalamnya terdapat I set $post tahun masuk dan $post tahun masuk. Baris ini mengambil nilai yang dimasukkan ke dalam input dengan nama tahun masuk pada formulir. Jika nilai tersebut tersedia, maka akan disimpan dalam variabel $tahun masuk. Jika tidak, variabel akan diisi dengan string kosong. Selanjutnya ada $query yang berisi insert into tahun masuk values $tahun masuk. Di mana baris ini mendefinisikan sebuah query SQL untuk menambahkan data ke dalam tabel tahun masuk. Data akan ditambahkan adalah tahun masuk yang disimpan dalam variabel $tahun masuk. Selanjutnya ada $result MySQL query atau $koneksi $query. Baris ini menjalankan query SQL yang telah didefinisikan sebelumnya menggunakan fungsi MySQL query. Hasil eksekusi query akan disimpan dalam variabel result, akan disimpan dalam sebuah variabel $result. Selanjutnya ada if $result echo script alert dari data berhasil ditambahkan dan alert dari data gagal ditambahkan. Baris ini menggunakan fungsi MySQLi effect rows untuk memastikan apakah ada perubahan data pada database setelah eksekusi query. Jika query berhasil dieksekusi dan ada perubahan data, maka akan muncul pesan sukses menggunakan alert JavaScript dan pengguna akan dialihkan ke halaman tahun masuk.php. Jika query gagal dieksekusi atau tidak ada perubahan data, maka akan muncul pesan error menggunakan alert JavaScript. Selanjutnya ada tag PHP yang berisi include header.php yang berfungsi untuk memasukkan file header.php yang berisi bagian atas halaman HTML ke dalam halaman saat ini.
Selanjutnya terdapat e-heading 1 yang berupa judul halaman tambah tahun masuk. Selanjutnya terdapat take from action, method post diakhiri dengan penutup form. Baris ini menampilkan judul halaman, yaitu halaman tambah tahun masuk di level heading 1. Di bawah judul disediakan sebuah formulir dengan input teks untuk memasukkan tahun masuk baru dan sebuah tombol submit. Dan yang terakhir ada sebuah tag PHP yang berisi include footer.php. Baris ini memasukkan atau menggunakan file footer.php yang berisi bagian bawah halaman HTML ke dalam halaman saat ini. Selanjutnya penjelasan kode programnya akan dilanjutkan pada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Kuswara. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan codingan pada kelompok kami. Yang pertama itu ada PHP require template header.php. Baris ini termasuk file header dari folder template yang berada satu tingkat di atas folder. File ini biasanya berisi bagian atas halaman web seperti header, menu navigasi, dan juga kode untuk memulai sesi. Kode kedua itu ada profile getware select from profile where ID profile sama dengan 1. Fungsi getware digunakan untuk mendapatkan data dari tabel profil berdasarkan ID profil yang sama dengan 1. Ini mengembalikan satu baris data dari database. Yang berikut ada if isset $post submit $tentang sama dengan $post tentang $tentang sama dengan str replace. Kode ini memeriksa apakah formulir telah disubmit dengan menekan tombol submit. Jika formulir disubmit, data tentang diambil dari post request dan karakter dihapus. Yang selanjutnya ada if $file struktur sama dengan $profile lainnya $struktur sama dengan upload struktur JPG, PNG, JPG. Jika struktur unlink asset ini, kode ini memeriksa apakah ada file yang diupload. Jika tidak ada, maka file struktur yang ada di database saat ini dipertahankan. Jika ada file yang diupload, maka file tersebut diproses melalui fungsi upload. Setelah upload berhasil, file lama dihapus menggunakan unlink. Selanjutnya ada codingan $query update profile set sampai di redirect to. Codingan ini untuk memperbarui baris di table profil dengan ID profil, menggantikan kolom tentang dan struktur. Menggunakan MySQL query untuk menjalankan query update. Mengecek apakah ada baris yang terpengaruh. Jika ya, $session berhasil dengan pesan sukses. Jika tidak, set $session gagal dengan pesan error. Mengarahkan kembali ke halaman admin atau profil menggunakan redirect to. Selanjutnya ada codingan ini div class. Codingan div class sampai div. Codingan ini fungsinya membuat tampilan formulir HTML untuk memperbarui data profil. Input type file memungkinkan pengguna untuk mengupload file gambar, menampilkan gambar yang diupload dengan img tag jika ada, atau gambar default no image JPG jika tidak ada gambar.
Text area digunakan untuk memasukkan atau memperbarui teks. Terdapat 2 tombol, satu untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman profil, dan satu untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Yang terakhir ada PHP require template footer untuk menyertakan file footer dari folder template. Biasanya berisi bagian bawah halaman seperti footer dan mungkin juga beberapa script penutup. Saya akan melanjutkan untuk codingan user. Di sini ada codingan PHP require template sampai cek superadmin. Kode ini menyertakan file header yang umumnya berisi elemen HTML yang bersifat umum seperti pembuka tag HTML. Cek superadmin. Fungsi ini memastikan bahwa hanya pengguna dengan peran superadmin yang dapat mengakses halaman ini. Jika pengguna tidak memiliki hak akses yang tepat, mereka akan diarahkan ke halaman yang lain. Terus ada codingan ini $id, $get id. Codingan ini mengambil nilai parameter id dari URL menggunakan metode get. Parameter ini digunakan untuk menentukan pengguna mana yang akan dihapus. Terus ada codingan ini, yaitu codingan ini digunakan untuk menjalankan query SQL yang mengambil data pengguna dengan ID tertentu dari database. Hasilnya disimpan dalam variabel $user sebagai array asosiatif. Terus ada codingan ini, MySQL query. Codingan ini menjalankan query SQL untuk menghapus baris data pengguna dari tabel user di database berdasarkan ID pengguna yang diberikan. Terus ada codingan ini, if $user foto sampai di unlink. Codingan ini setelah menghapus data pengguna dari database, codingan ini memeriksa apakah ada file foto yang terkait dengan pengguna. Jika ada, file tersebut dihapus dari server menggunakan fungsi unlink. Path file ditentukan dengan menggabungkan directory aset upload user dengan nama file foto. Terus ada codingan ini, if MySQL affected rows. Codingan ini memeriksa jumlah baris yang terpengaruh oleh query SQL terakhir. Jika lebih dari 0 baris dihapus, maka penghapusan akan berakhir. Berdasarkan hasil pengecekan, pesan keberhasilan atau kegagalan disimpan dalam variabel session. Berhasil atau gagal. Selanjutnya kita masuk ke codingan index. Codingan ini menyertakan file header PHP yang biasanya berisi elemen HTML dasar yang digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi web, seperti header, navigasi, dan style sheet. Terus ada codingan ini. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan query SQL yang mengambil semua data dari tabel user dan mengurutkannya berdasarkan ID user dalam urutan menurun terbaru terlebih dahulu. Data pengguna kemudian disimpan dalam variabel user sebagai array. Terus ada codingan ini. Codingan ini memastikan bahwa hanya pengguna dengan akses superadmin yang dapat mengakses halaman ini. Terus kita masuk ke codingan div class. Sampai sini.
Codingan ini mengatur tampilan halaman dengan 2 div yang menggunakan kelas card shadow P3 untuk memberikan gaya dengan bayangan dan padding. Tambah buton mengarah ke halaman tambah PHP untuk menambahkan pengguna baru. Selanjutnya kita masuk ke codingan yang ini. Table responsive membuat tabel dapat di-scroll pada perangkat dengan layar kecil, menjaga agar tabel tetap terlihat dengan baik. Table stripped table border W100 memberikan gaya pada tabel seperti garis-garis pada baris, batas tabel, dan lebar 100%. Terus kita masuk codingan yang ini. Kode ini menggunakan loop for each untuk mengiterasi array user dan menampilkan setiap baris data dalam tabel. Kolom-kolom tabel meliputi nomor urut, username, nama lengkap, role, foto, profil, dan aksi. Foto menampilkan gambar profil pengguna jika ada, atau gambar default jika tidak ada foto. Aksi menyediakan tombol untuk mengedit dan menghapus pengguna. Tombol-tombol ini mengarah ke halaman ubah PHP dan hapus PHP dengan parameter ID user untuk masing-masing pengguna. Terus codingan ini yang terakhir. Codingan ini biasanya berisi elemen HTML penutup seperti tag penutup HTML, script, JavaScript, dan footer aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke codingan tambah. Yang pertama ada codingan ini, PHP template sampai di cek superadmin. Codingan ini menyertakan file header yang bisa berisi elemen HTML dasar yang diperlukan di seluruh aplikasi seperti header dan navigasi. Cek superadmin, fungsi superadmin seperti yang pada di atas, hanya pengguna dengan akses superadmin dapat mengakses halaman ini. Terus kita masuk ke codingan ini, PHP sama dengan sampai di redirect to admin user. Codingan ini akan memvalidasi username, mengecek apakah username yang dimasukkan sudah ada dalam database. Jika username sudah ada, menetapkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke tambah pengguna. Selanjutnya, password hash menginskripsi password dengan metode hashing yang aman. Selanjutnya ada upload foto. Jika file foto tidak diunggah, $file photo error, variabel $photo diatur menjadi null. Jika foto diunggah, fungsi upload digunakan untuk menangani file upload dan menyimpannya di folder yang ditentukan. Terus ada query SQL, insert into user values. Ini into values menyisipkan data pengguna baru ke dalam tabel user menggunakan MySQL query untuk menjalankan query. Terus yang terakhir ada pengecekan pesan, memeriksa hasil operasi dan menetapkan pesan sukses atau gagal sesuai dengan hasil query, mengarahkan kembali ke halaman yang sesuai. Terus selanjutnya ada codingan ini, div class, sampai sini. Codingan ini menggunakan atribut nType multipart from data untuk memungkinkan unggahan file. Yang kedua ada input fields, foto, username, password, konfirmasi password, nama, dan juga role. Tombol aksi ada cancel dan submit. Yang terakhir ada footer, dia penjelasannya yang seperti sebelumnya, sama saja. Selanjutnya kita masuk ke
Codingan ubah. Codingan ini menyertakan file header PHP yang biasanya berisi elemen HTML yang diperlukan di seluruh halaman aplikasi. Cek superadmin, memastikan bahwa hanya pengguna dengan akses superadmin yang dapat mengakses halaman ini. Terus ada codingan ini sampai codingan ini mengambil data pengguna. $ID $get mengambil ID pengguna dari query string get parameter. $user get where mengambil data pengguna berdasarkan ID dari database. If isSet mengecek apakah form telah disubmit. Jika username yang diinput berbeda dari username saat ini, periksa apakah username baru sudah ada dalam database. Jika ada, setel pesan kesalahan dan arahkan kembali ke halaman pengguna. Pengelolaan password ini jika password diinput, tes password tersebut dengan password hash. Jika tidak, gunakan password yang ada saat ini. Pengelolaan foto ini, jika tidak ada file foto yang diunggah, $files foto error. Gunakan foto yang ada saat ini. Jika foto baru diunggah, proses upload file dan hapus file foto lama jika perlu. Update user set ini mengupdate data pengguna dengan nilai yang baru. Menggunakan MySQL query untuk menjalankan query. Ini untuk pengecekan dan pesan. Selanjutnya ada codingan ini. Sampai sini. Codingan ini fungsinya formulir edit pengguna menggunakan atribut nType untuk memungkinkan unggahan file. Input field, foto, username, password, konfirmasi password, nama, dan role. Tombol aksi, cancel dan submit. Dan terakhir ada ini. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.